Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak mahasiswa yang bergabung dalam mata kuliah Qawaid Fiqh ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan rangkuman ya materi-materi kuliah yang Bapak sampaikan selama perkuliahan lewat voice maupun lewat video maupun lewat YouTube ya. Kali ini coba Bapak ingin merangkum beberapa materi dan diharapkan nanti materi yang Bapak sampaikan dalam materi kuliah ini akan menjadi panduan memahami konsep-konsep dasar tentang kawaid fikih ya. Karena sebagai seorang yang masuk dalam program studi ekonomi syariah ya, dalam fakultas syariah itu hukumnya sudah wajib memahami dan mengetahui apa itu kawaid fikih, bagaimana fungsinya dan apa tujuannya. Saya kira tentang terminologi sudah Bapak sampaikan ya. Sekarang tinggal bagaimana misalnya Bapak ingin mereview ulang tentang beberapa kaidah inti dalam kaidah fikih. Anak sekalian, ada beberapa kitab ya yang sebenarnya cukup komprehensif, nanti bisa dijadikan bacaan untuk memahami apa, bagaimana dan pengertian serta apa saja kaidah dalam fikih itu. Misalnya salah satunya kitab Qawaid Fikih yang ditulis oleh Ahmad An-Nadwi ya. Bisa juga ada kaidah fikih yang cukup populer misalnya Al-Ashbah wan Nazair yang dikarang oleh Imam As-Suyuti dan beberapa kitab-kitab lain ya. Bisa juga aslinya dalam berbahasa Arab atau mungkin nanti kalian bisa mencari buku kaidah fikih yang dalam terjemahan bahasa Indonesia. Baik, review pertama adalah tentang 5 kaidah inti. Yang pertama ya, 5 kaidah inti ini menjadi rujukan awal bagi orang yang ingin melakukan penggalian hukum dalam kasus-kasus fikih tertentu. Ya, kaidah fikih yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Saya kira kalian harus sudah hafal ya apa yang dimaksud dengan kaidah ini. Maksudnya adalah al-umuru bimaqasidiha itu segala sesuatu tergantung maksud dan tujuannya. Kalau kita breakdown dengan bahasa yang lebih luas, kaidah ini mengisyaratkan tentang pentingnya niat dalam sebuah aktivitas. Kita tarik misalnya dalam aktivitas ibadah, ya. Jadi ternyata niat itu berdasarkan kaidah ini, niat itu menjadi faktor penentu keabsahan dan kesahihan sebuah aktivitas amaliyah baik ibadah maupun muamalah. Ya, ketika kita beribadah, ketika kita bermuamalah, ya, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah, maka akan menjadi absah dan menjadi sahih aktivitas itu kalau diawali dengan niat. Itu makna dari al-umuru bimaqasidiha. Tolong catat ya, karena ini penting ya. Jadi jangan sampai kita tidak paham bahwa misalnya begini. Kalau di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 itu sebenarnya kan yang menjadi rukun wudu kan hanya 4. Ya. Yang pertama membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan, ya kan? Dan yang ketiga mengusap kepala. Yang keempat adalah mencuci kaki, ya. Sebenarnya dalam surat Al-Maidah cukup 4 saja rukun-rukun yang harus dibasuh dalam berwudu, ya. Tapi di situ dengan menggunakan kaidah fikih yang tadi kita bahas, al-umuru bimaqasidiha, itu penting. Bagaimana? Oh, berarti segala sesuatu tergantung orientasinya. Maka di samping 4 tadi ditambahkan yang pertama dengan niat. Jadi kaidah tadi mengindikasikan bahwa niat itu menjadi rukun dan penentu dari keabsahan suatu ibadah. Maka kemudian para ulama merumuskan dari rukun wudu yang di Quran hanya 4 itu ditambah 1 adalah niat. Jadi kemudian yang terakhir tertib ya, sistematik. Nah, niat ini faktor penentu ya, faktor penentu yang bisa menyebabkan sebuah ibadah itu menjadi sahih atau menjadi absah atau tidak. Nah, itu contoh. Jadi contoh penerapan kaidah fikih yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Kemudian yang kedua, kaidah inti dari 5 kaidah inti adalah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Ya. Apa maknanya? Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan, ya. Begitu juga sebaliknya, keraguan tidak bisa dirubah menjadi sebuah keyakinan. Maksudnya gimana?
sebuah aktivitas baik ibadah maupun muamalat itu harus didasarkan pada keyakinan. Contoh misalnya, ketika kita sholat Allahu Akbar, ya, pada rakaat kedua kita lupa apakah kita sudah berwudu atau tidak atau belum, kan gitu, ragu kita, ya, sampai pada saat selesai sholat salam 4 rakaat itu, katakanlah sholat duhur atau sholat asar, sudah selesai salam, kita kondisinya masih ragu. Ragu gimana? Oh, tadi saya udah wudu apa belum? Ya. Jadi keraguan kita ketika sedang sholat karena kita belum wudu atau sudah wudu atau belum, itu akhirnya membatalkan sholat, dianggap sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia sholat dalam kondisi keraguan. Jadi tidak boleh orang melakukan aktivitas tapi dia sendiri ragu dengan apa yang dia lakukan. Maka itu berdampak pada batal dan tidak sahnya pelaksanaan sebuah ibadah ataupun muamalah yang lain. Jadi gimana strateginya? Ketika kita misalnya Allahu Akbar gitu ya, kemudian pada rakaat kedua kita merasa ragu ya, karena mungkin ada banyak pikiran yang masuk dalam benak kita, lalu kita mengambil keputusan, saya sudah wudu gitu ya. Di rakaat kedua dalam kondisi ragu kita meyakinkan saya sudah wudu. Dia jalan terus tuh sholat sampai salam ya, maka sholatnya dianggap sah. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dia sudah wudu ya, walaupun mungkin pada kenyataannya dia belum wudu gitu, tapi karena lupa, kondisi lupa diyakinkan. Kenapa? Dia yakin bahwa dia sudah wudu, asal tentu saja ada syaratnya, jangan diyakinkan. Kalau misalnya kita udah tahu belum wudu lalu di tengah sholat diyakinkan sudah wudu, nah itu sholatnya tidak sah ya. Yang dimaksud kaidah ini adalah ketika kita dalam posisi dalam keraguan, maka kita ambil yang paling meyakinkan dari hati kita, maka jalankan ibadah itu. Yang kedua ya, itu kaidah fikih yang kedua, al yakinu la yuzalu bisyak ya. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Kemudian yang ketiga ya, dari 5 kaidah inti yang menjadi review pada mata kuliah kali ini adalah al masyaqqah tajlibut taisir. Ya, apa maknanya? Maknanya adalah kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ini prinsip dalam kaidah fikih. Bagaimana penerapan kaidah bahwa dalam kesulitan itu selalu mendatangkan kemudahan? Contoh yang bisa kita sampaikan dalam kaidah ini misalnya, ketika kita mau kita melakukan safar ya, perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, katakanlah dari kota kita menuju Jakarta. Ya, di tengah jalan ada masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Kalau misalnya kita harus melaksanakan sholat secara sempurna, ada masyaqqah di situ. Maka diberikan kemudahan dengan cara misalnya sholatnya cukup 2 rakaat dari 4 rakaat. Kalau misalnya juga kita sholatnya ingin menggabung 2 sholat waktu sholat, maka ada namanya jamak. Pelaksanaan qashar dan pelaksanaan jamak atau pelaksanaan jamak qashar adalah manifestasi dari kaidah yang menyatakan al-masyaqqah tajlibut taisir ya, bahwa kesulitan itu selalu mendatangkan kemudahan. Nah, contoh yang lain apa? Ketika kita sedang berpuasa ya, kita melakukan safar, perjalanan jauh ya. Kalau kita puasa mungkin ya bagi orang tertentu menyulitkan karena dia harus misalnya mabuk di kendaraan ya. Kemudian juga mungkin ada kelelahan, ada perasaan dahaga selama dalam perjalanan, itu kan masyaqqah, kesulitan. Dalam situasi sulit Allah memberikan rukhsah, kemudahan apa? Silakan berbuka. Ya, bagi orang yang dalam perjalanan ya sedang melakukan puasa, silakan berbuka. Karena apa? Ketika dia puasa dalam situasi perjalanan itu dia dalam keadaan masyaqqah. Maka masyaqqah itu harus dihilangkan atau menghadirkan kemudahan dengan cara apa? Rukhsah. Jadi gimana rukhsahnya? Diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi tentu dengan catatan nanti puasanya diganti pada setelah puasa Ramadan selesai. Begitu juga misalnya dalam keadaan sakit ya. Dalam keadaan orang sakit kan masyaqqah, kesulitan. Bagaimana orang mau minum obat kalau dia dalam keadaan puasa? Ya, atau sedang dirawat di rumah sakit karena ada asupan makanan yang harus menjadi obat bagi penyakit yang dideritanya, harus ada infus, harus ada makanan, harus ada dan seterusnya. Itu kalau dilakukan dalam kondisi seperti itu namanya masyaqqah, sulit.
maka tajlibut taisir, datangkan kemudahan bagi yang sulit itu gimana? Ya sudah, buka saja puasanya, ya. Buka saja puasanya supaya obat bisa dikonsumsi dan kepentingan-kepentingan yang lain yang terkait dengan pengobatan bisa dilakukan dengan cara yang mudah, ya. Nah, itu kaidah. Banyak contoh-contoh di dalam fikih yang merupakan manifestasi dari kaidah fikih yang ketiga, al-masyaqqah tajribut taisir. Itu 3 kaidah ya dari 5 kaidah inti, kaidah fikih inti yang mungkin nanti akan menjadi bahan ujian kita di akhir semester, ya. Saya berharap teman-teman mahasiswa semuanya bisa mengamati dan memahami apa yang saya sampaikan dalam video ini, ya. Dan nanti akan menjadi bahan untuk ujian akhir semester. Dari 5 kaidah inti yang saya jelaskan masih ada 2 lagi kaidah inti, ya, baru 3. Dalam kesempatan yang lain kita akan coba jelaskan review dari 2 kaidah fikih yang lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.